Karena tidak tahan dengan hari-hari lembur terus-menerus. Gadis itu dengan tegas mengundurkan diri dari pekerjaan dengan gaji bulanan 0,3 juta. Memilih kembali ke desa kelahirannya. Berencana menjalani sisa hidupnya di sini dengan rencana Tangping. Meskipun dibandingkan dengan kota besar yang ramai, kondisi di desa terlihat agak sederhana. Namun rasa tentram yang diberikan oleh tanah yang akrab ini tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Kembali dengan malu-malu karena tidak bisa bertahan di luar. Karena takut malu, dia tidak memberitahu siapapun. Akibatnya, saat lapar, dia hanya bisa menggeledah lemari di rumah. Namun rumah yang tidak ditempati dalam waktu lama sudah kekurangan bahan makanan. Akhirnya, dia hanya menemukan setengah kantong tepung dan sedikit beras. Namun ini tidak membuat putus asa Huiwan yang cerdik. Pergi keluar rumah untuk mencabut sawi yang ditanam oleh seseorang. Lalu mengambil sejumput bawang hijau yang tidak dipungut harganya. Masak beras dan sawi putih hingga matang dalam panci. Taburkan sedikit daun bawang sebagai penyedap terakhir. Bubur sawi putih yang harum dan panas siap disajikan. Saat menikmati bubur sawi putih yang harum, rasa bahagia yang tak terduga langsung muncul. Kadang-kadang begitulah manusia. Menikmati makanan sederhana di rumah bisa membuat sangat puas. Keesokan paginya, Huiwan menggabungkan semua tepung yang tersisa menjadi adonan. Sambil menunggu adonan mengembang, dia pergi ke halaman dan mulai membersihkan salju. Huiwan sudah mengalami banyak kesulitan sejak kecil. Saat berusia 4 tahun, ayahnya meninggal karena sakit. Meninggalkan dia dan ibunya hidup bersama. Namun, pada hari dia selesai ujian masuk perguruan tinggi, ibunya meninggalkan surat dan pergi. Tanpa tempat untuk pulang, dia harus bekerja sambil belajar di kota. Meskipun berhasil menyelesaikan kuliah, namun juga karena mengabaikan pendidikan dalam jangka panjang, mengakibatkan sering gagal saat mencoba mendapatkan sertifikat pengajar. Pada saat putus asa, dia mengundurkan diri dari pekerjaan di toko serba ada. Memilih untuk kembali ke desa. Dengan tekad, dia memilih kembali ke desa untuk memulai kehidupan baru. Tanpa disadari, salju di depan pintu sudah dibersihkan. Tidak sadar selesai. Tanpa disadari, salju di depan pintu sudah dibersihkan. Hyeon kembali ke dapur. Dia mengambil adonan yang sudah difermentasi, merobeknya menjadi potongan-potongan dan melemparkannya ke dalam sup. Kemudian dia melapisi sisa sawi putih dari malam sebelumnya dengan adonan. Dimasukkan ke dalam panci dan digoreng hingga kedua sisinya sedikit gosong. Dalam waktu singkat 3 hingga 5 menit, sebuah sarapan sederhana segera selesai dibuat. Hampir semua keterampilan memasak Hyeon berasal dari ibunya. Dia ingat ibunya pernah mengatakan padanya saat kecil. Di musim dingin yang dingin, jika bisa minum semangkuk sup mie, udara hangat akan segera merambat ke seluruh tubuh. Namun setelah makan malam itu, bahan makanan terakhir di rumah juga habis. Sore itu, Huiwan duduk di depan pintu tanpa tahu harus berbuat apa. Untungnya, saat itu Bibi datang. Orang itu melihat cerobong asap di atap bergejolak. Awalnya mereka mengira ibu Huiwan yang pulang. Ternyata yang pulang adalah Huiwan. Sepertinya dia menyadari situasi sulit Huiwan saat itu. Sebelum pergi, Bibi memanggilnya pulang bersama untuk makan malam. Huiwan dengan malu-malu berkata bahwa tidak perlu. Namun tubuhnya jujur mengikuti Bibi pulang. Mengunjungi rumah Bibi, Huiwan sibuk makan dengan lahap sambil menundukkan kepala. Bibi masih menyayanginya seperti saat kecil. Menegur Huiwan karena makan terlalu cepat dan berpotensi tersedak. Namun Huiwan yang sudah lapar setengah hari jelas tidak memperdulikan itu. Di rumah Bibi, Huiwan makan dan mengambil makanan lagi. Baru saja kembali ke depan rumah sendiri. Namun melihat teman kecil dari masa kecil menunggu di sini. Dia mendengar bahwa dia kembali jadi dia sengaja datang untuk menjenguk. Dia juga khawatir Huiwan akan takut tidur sendirian di malam hari. Dia dengan perhatian mengirimkan seekor anjing kecil untuk menemaninya. Apakah anak anjing kecil ini akan berguna? Dan aku akan segera berangkat. Kehidupan yang penuh kasih sayang dapat menjadi sandaran. Apalagi orang yang akan segera berangkat. Mengapa dia menyiapkan begitu banyak makanan? Meskipun teman kecil melihat Huiwan, tidak semudah hanya kembali beberapa hari. Namun dia juga tahu bahwa saat ini ada beberapa masalah yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun. Jadi tidak ada banyak pertanyaan tentang alasannya. Malah, keesokan harinya sahabat dekat datang dengan tergesa-gesa setelah mendengar kabar. Meskipun bertahun-tahun tidak bertemu, hubungannya dengan Huiwan tetap sama. Namun saat ngobrol, dia dengan bebas bertanya ke Huiwan tentang segala hal. Langsung bertanya apakah dia gagal dalam ujian sertifikasi guru. Jadi, karena harga dirinya terluka, dia memilih untuk kembali ke kampung halaman. Hyeon juga tidak menyangka bahwa lawan bisa menebak dengan begitu tepat. Memang pantas, dia sahabat dekatnya yang berbeda ayah dan ibu. Baru saja bertemu langsung saja dia telanjang bulat. Namun, kedatangan teman-teman lama ini justru membuat kehidupan sepi Hyeon mulai berwarna. Keesokan harinya, Hyeon sibuk di dapur sejak pagi. Berencana untuk melayani dua teman main masa kecil dengan baik. Tuangkan kacang merah ke dalam panci dan rebus dengan api besar. Sampai bisa dihaluskan dengan mudah. Setelah menghilangkan kelebihan air, haluskan menjadi bubur kacang merah. Kemudian haluskan beras ketan menjadi bubuk. Sama-sama disimpan di sisi untuk digunakan nanti. Selanjutnya, gunakan beras ketan. Kemudian rebus bayam dengan air mendidih secara sederhana. Lalu peras jus bayam berwarna hijau. Ambil beberapa bunga semu kering dan rendam. Biarkan warna bunga semarak benar-benar larut ke dalam air. Kemudian aduk jus bayam dan air bunga semarak secara terpisah. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan dua jenis tepung ketan dengan rasa yang berbeda. Terakhir, lapisi kertas di atas kukusan dan semprotkan minyak. Tata bahan yang sudah disiapkan satu persatu. Kukus dengan api besar selama sekitar 20 menit. Sebuah kue ketan berwarna-warni yang penuh kenangan selesai dibuat.
Fa Xiao mencicipi dengan hati-hati. Langsung mengenali rasanya seperti yang dibuat Ibu Huiwan dulu. Namun merasa ada sedikit perbedaan. Yang dibuat ibumu bukanlah manis. Namun saat dimakan terasa sedikit manis. Kamu punya. Meskipun bukan asin, saat dimakan terasa sedikit asin. Huiwan tiba-tiba merasa heran. Dahulu, kue ketan yang dibuat ibunya memiliki rasa manis karena ditambahkan labu di dalamnya. Namun saat ini, labu belum matang. Dia akhirnya menggunakan bunga kesumba sebagai pengganti. Dan dia juga menambah sedikit garam. Tak disangka lawan segera mengetahuinya dengan mudah. Makan malam berlangsung hingga larut malam saat teman-teman berangkat. Keesokan paginya, Huiwan bangun pagi dan pergi membelah kayu di halaman. Hidup sendirian di pedesaan meskipun mengurangi pengeluaran. Namun banyak hal yang harus dilakukan sendiri dengan cara yang berbeda. Setelah membelah satu tumpukan kayu, Huiwan sudah berkeringat banyak. Hal ini membuatnya teringat akan anggapan ibunya tentang anggur beras yang pernah dibuatnya. Bayangkan jika saat ini bisa minum segelas anggur beras buatannya sendiri. Itu pasti akan menjadi momen yang sangat menyenangkan. Huiwan langsung bertindak. Huiwan langsung memulai. Pertama, kukus beras ketan. Setelah dingin, tambahkan ragi anggur. Terakhir, aduk dengan air bersih. Hingga merata. Tuangkan semua ke dalam wadah yang telah disiapkan sebelumnya. Tutup rapat mulut botol dan biarkan fermentasi sepenuhnya. Setelah mengendap semalaman, ketan di dalam botol sudah mengapung di permukaan. Ini juga berarti pati di dalam sudah sepenuhnya diubah menjadi gula. Hanya perlu disaring dengan saringan. Minuman beras lezat sudah selesai dibuat. Huiwan memanggil dua teman. Ditambahkan dengan sedikit makanan ringan. Meja minum kecil seketika dipenuhi dengan suasana santai. Dalam suasana gembira, pesta kesehatan berubah menjadi pesta mabuk. Sahabat wanita tergeletak mabuk di lantai. Teman kecil bersandar di meja dan mulai berbicara omong kosong. Dia memberitahu Huiwan bahwa sebenarnya kota besar tidak selalu lebih baik daripada pedesaan. Setelah lulus, dia juga pernah bekerja di kota untuk sementara waktu. Namun, bekerja keras sebulan pun tidak menjamin penghasilan yang banyak. Begitu terpikirkan, akhirnya beberapa puluh tahun kemudian pasti akan kembali ke desa untuk pensiun. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan kembali untuk membangun dasar terlebih dahulu. Setidaknya bisa dianggap sebagai menghindari beberapa puluh tahun kesalahan. Meskipun ini hanya omong kosong yang dikatakan oleh teman lama setelah mabuk. Namun hati Huiwan sebenarnya tidak menentang. Sebaliknya, dia semakin yakin bahwa kembali ke desa adalah pilihan yang tepat. Tanpa disadari, semangat musim semi tiba. Paku-pakuan di pegunungan juga mulai bangun dari tidurnya. Ambil sedikit dan jemur di bawah sinar matahari. Saat musim gugur dan musim dingin tiba. Ini adalah hidangan yang langka. Bersamaan dengan hujan musim semi. Berbagai warna alam juga mulai pulih satu persatu. Bunga gunung yang segar juga bisa digunakan sebagai pelengkap. Tumis daun shiso terlebih dahulu dalam mie. Taburi dengan sedikit keju untuk rasa yang lebih kaya. Terakhir, taburkan bunga gunung yang baru dipetik di atasnya. Gulung mie ini dan nikmati rasanya. Bahkan si putih kecil di luar rumah pun tidak tahan untuk mencium-cium. Seiring berjalannya waktu, Huiwan mulai terbiasa dengan kehidupan pedesaan. Perlahan-lahan juga mulai berinteraksi dengan banyak orang di desa. Dan hubungannya dengan mereka cukup baik. Hiai, ini untukmu. Paman, tentu saja ada orang-orang yang membuat Huiwan merasa takut. Seperti kelompok ibu-ibu di pintu desa. Mereka selalu bisa mengajukan pertanyaan yang membuat orang merasa canggung. Bukankah kamu bilang setelah lulus akan menjadi guru di sekolah? Mengapa tiba-tiba kembali lagi? Sudah punya pacar? Bagaimana kabar ibumu? Sudah beberapa tahun tidak ada kabarnya. Apakah dia sudah menikah lagi? Sebenarnya Huiwan juga tidak tahu kemana ibunya pergi. Tiba-tiba saya mendengar seseorang menyebut satu sama lain. Dia akan teringat tanpa sadar. Mengingat kue kubis yang ibunya buat untuknya saat kecil. Ingat ketika ibu biasanya memasukkan potongan sayuran ke dalam adonan. Kemudian menaburkan sedikit potongan wortel dan mengaduknya. Lalu menuangkannya ke dalam wajan dan menggoreng hingga berbentuk kue. Terakhir, menambahkan sebutir telur di atasnya. Menempatkan kue yang sudah digoreng di atas telur. Goreng hingga kedua sisinya kecoklatan dan siap disajikan. Sesuai dengan selera masing-masing. Bisa ditambahkan sedikit saus manis pedas sesuai selera. Atau menggunakan salad untuk penyajian. Saat itu ibu juga mengeluarkan sesuatu yang dibungkus dengan kain sendiri. Menimbulkan rasa penasaran pada Huiwan. Ini apa? Kepala. Begitu mendengar itu adalah kayu, Huiwan langsung menolak. Namun ibu tetap mengiris serpihan kayu ke atas kue yang digoreng. Hal itu hampir membuatnya menangis. Namun serpihan kayu itu seolah-olah hidup kembali saat terkena udara panas. Dan mulai menari-nari di atas kue yang digoreng. Bau itu hampir membuatnya melayang. Meskipun rasa dalam ingatannya sangat indah. Namun Huiwan tidak ingin melakukan segalanya seperti yang dilakukan ibunya. Jadi dia mengganti banyak bahan makanan. Membuat sandwich kubis baru. Namun ketika dia duduk untuk mencicipinya. Tiba-tiba ada seorang kurir di pintu. Dia memberinya surat dari ibunya. Anehnya, surat itu tidak memiliki alamat balik. Bahkan tidak ada kata-kata penghiburan di dalamnya. Hanya resep untuk membuat berbagai hidangan. Huiwan merasa bingung. Tidak mengerti bagaimana ibunya tahu dia kembali ke desa. Saat itu, temannya menghiburnya. Ibunya Huiwan seharusnya memperhatikannya dengan cara tertentu. Mengetahui bahwa dia baik-baik saja, jadi tidak mengganggu. Huiwan memandang bibinya yang sedang bekerja di ladang dengan ekspresi berpikir. Seketika, seolah-olah segalanya menjadi jelas. Sekarang, Huiwan memiliki resep rahasia yang dikirimkan oleh ibunya. Menu masakan Huiwan juga menjadi lebih beragam.
Banyak bunga dan rumput yang biasa ditemui di pinggir jalan bisa diolah menjadi hidangan unik. Seiring dengan meningkatnya suhu, musim panas yang panas mulai mendekat. Saat ini, Hyewon sudah benar-benar menyatu dengan kehidupan di sini. Hampir setiap pagi dia pergi ke ladang, berinteraksi dengan berbagai tanaman. Setelah sibuk di siang hari, kembali ke halaman untuk menyiram tanaman dan mendinginkan diri. Kadang-kadang dia akan memulai pertempuran air satu arah dengan Jisoo. Tidak ada yang dilakukan di sore hari selain menikmati semangkuk rujak yogurt buatannya sendiri, menenangkan perut yang panas. Saat paling bahagia adalah di malam hari. Bisa pergi ke sungai untuk menangkap ikan dan udang. Ubah semua bahan makanan yang didapat menjadi hidangan pembuka. Kemudian ajak 3 atau 4 teman. Duduk di atas batu sambil minum bir dan bercanda. Ini juga merupakan salah satu kesenangan dalam hidup. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Musim gugur yang melambangkan panen tiba dengan perlahan. Ini juga berarti kastanye di pegunungan sudah matang sepenuhnya. Huiwan mengumpulkan keranjang penuh dan pulang. Rendam kastanye yang sudah dikupas ke dalam air garam. Setelah semalam, bisa dimasak di panci. Kupas urat yang berlebihan dari kastanye yang sudah matang. Kemudian rendam kembali dalam air bersih. Tambahkan gula pasir secukupnya dan rebus lagi. Terakhir, setelah dingin, bisa dikemas dalam toples untuk disimpan. Bisa diambil beberapa ketika ingin dimakan. Musim gugur adalah saat persimmon matang sepenuhnya. Kupas persimmon yang sudah dipetik. Gantungkan di halaman untuk dikeringkan. Ketika musim dingin tiba, setengah kering kue persimmon akan menjadi manis dan kenyal. Namun pada saat ini musimnya, ladang sudah tidak cocok untuk ditanami. Hyewon memilih pergi ke kota dan bekerja paruh waktu. Meskipun biaya hidup di desa tidak tinggi, namun setidaknya perlindungan ekonomi dasar tetap diperlukan. Menunggu musim dingin berlalu dan musim semi tiba, dia akan kembali ke desa lagi. Memulai kembali kehidupan pedesaan tahun baru. Di dalam masyarakat yang berjalan cepat ini, orang seringkali tercekik oleh pekerjaan dan kehidupan. Kadang-kadang mencoba cara yang berbeda. Mungkin bisa menemukan kedamaian dan kepuasan batin. Memberi Anda lebih banyak waktu untuk merasakan pemandangan hidup yang berbeda. Menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya milik Anda.